Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tangsel, selamat datang kembali di program IG Live Yakmi Tangsel. Perkenalkan, nama saya Siti Nurafia, mahasiswi dari Stikes Karisma Persada. Hari ini kita akan membahas tentang eksistensi organisasi mahasiswa selama masa pandemi. Yang akan dibahas oleh bintang tamu kita, Kak Abizar Al-Ghifari. Kita tunggu ya, kita ajak Kak Abizar untuk bergabung. Halo Kak Assalamualaikum. Afia. Iya, Assalamualaikum Kak Abizar. Assalamualaikum juga Kak. Apa kabar Kak Afia? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat banget. Gimana keluarga? Iya, alhamdulillah sehat. Oke Kak, boleh dong diperkenalkan diri Kakak dulu dan organisasi Kakak? Oh ya. Halo, ini panggilan netizennya apa ya? Sobat Tangsel ya? Sobat Tangsel. Iya, halo Sobat Tangsel. Perkenalkan, saya Abizar Al-Ghifari. Saya adalah alhamdulillah terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan di UIN Jakarta gitu. Nah, Oke. Senat Mahasiswa di UIN Jakarta ini adalah lembaga yang menaungi kegiatan-kegiatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Contohnya adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa kalau di kampus saya dan himpunan mahasiswa. Kami bertindak mengawasi dan juga melakukan controlling secara aktif kepada tindak laku program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan himpunan mahasiswa. Oke. Ini nih Kak, saya mau nanya nih ya, kalau selama pandemi gini kan pasti banyak kegiatan yang kayaknya nggak jalan sesuai rencana ya. Terus gimana tuh Kak agar apa namanya sesuai dengan rencana yang yang udah Baik, ditentuin Kak? aku boleh sharing sedikit ya. Jadi sebenarnya aku baru menjabat selama 2 bulan, sekitar 2 bulan menjabat. Memang sebelumnya aku juga pernah bergabung dengan organisasi mahasiswa di himpunan mahasiswa jurusan. Nah, memang di saat pandemi kemarin, selama kurang lebih 9 bulan, banyak program kerja kami yang tertunda, bahkan tidak terlaksanakan. Tetapi di tahun ini, di kepengurusan baru ini adalah tantangan bagi kami, para pengurus organisasi baru, bukan hanya di kampus kami saja, mungkin juga bahkan di kampus-kampus lain. Mereka juga memiliki tantangan bahwa harus beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat online gitu, atau bahkan semi online, dan juga tetap perlu mematuhi protokol kesehatan. Sebenarnya kalau dibilang sulit sih enggak, cuman kita tertantang aja sih sebenarnya untuk berpikir kreatif, adaptif, dan juga solutif dalam menanggapi pandemi ini. Gitu. Kalau boleh tahu kegiatannya ada apa aja ya kayak organisasinya? Di kegiatan organisasi aku, kan kami bertindak sebagai lembaga legislatif. Kami membawahi organisasi-organisasi eksekutif seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa dan juga Himpunan Mahasiswa. Sebenarnya untuk organisasiku sudah simple Kak. Kami cuma membuat kebijakan dan juga melaksanakan kegiatan yang bersifat pengontrolan kepada lembaga eksekutif. Nah, tapi kita juga ada program kerjasama bersama lembaga eksekutif. Contohnya ada banyak pelatihan, seminar, terus juga ada pengabdian masyarakat, dan juga banyak mentoring yang akan kami lakukan ke depan. Oh, gitu. Cara menjaga eksistensi organisasi tuh kalau menurut kakak tuh kayak gimana sih? Dan Um, biasanya kan kakak kan ketuanya nih ya, ketuanya. Terus kakak tuh apa ya, mengaplikasikannya tuh gimana gitu ke organisasi kakak? okay. Pastinya sebagai ketua senat mahasiswa perlu banyak rencana dan juga aksi nyata agar organisasi ini tetap eksis di kalangan mahasiswa. Yang pertama bagi aku adalah bagaimana di saat pandemi ini kan kita perlu sekali yang namanya konten digital. Jadi aku Iya. targetkan kepada organisasiku untuk bagaimana tetap menjaga eksistensi di dunia media sosial.
agar kita meskipun kita tidak bisa bersuara secara langsung, tetapi kita bisa bersuara melalui media sosial. Seperti itu Kak Afia. Nah, Oke. uh, Buat iya Kak. gimana Kak? Iya nggak apa-apa lanjut terus Kak. Makanya kemarin di lembaga aku sebenarnya belum ada yang namanya Departemen Komisi dan Informasi. Tetapi di tahun ini aku membuat gebrakan baru untuk menjaga eksistensi dari organisasiku dengan menambahkan komisi media dan informasi agar terus berjalan konten digital yang akan kami publish di lembaga di sosial media kami. Seperti itu. Oke, buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya boleh ya komen di fitur pertanyaan di bawah ini ya. Ya, silakan teman-teman Terus kita Kak kalau diskusi. misalnya Ya. ya kalau misalnya Kakak untuk menjalankan organisasi ini apakah harus setiap online terus? Apa ada tatap muka juga sih Kak kayak rapat atau seminggu sekali, 2 minggu sekali? Itu kalau Kakak gimana Kak Ya, organisasi Kakak? kami mengikuti dengan kebijakan kampus di Kak Afifa karena kampus kami kemarin mungkin beberapa bulan yang lalu COVID sedang tidak terlalu ganas. Kami melaksanakan kegiatan yang bersifat offline secara langsung. Tetapi karena sekarang kebijakannya di mana COVID semakin parah dan perlu ada kebijakan-kebijakan baru dari kampus untuk kegiatan offline kami minimalisir supaya tidak terjadi kontak secara langsung dengan masing-masing mahasiswa sih Kak. Terus biasanya kalau misalnya kayak gitu, organisasi apa sih Kak yang kayaknya harus dijalanin secara offline gitu? Kayaknya nggak bisa nih buat dijalanin secara online gitu. Oke. Kegiatan. Jadi organisasi di bawahku ada Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa. Mereka itu akan melaksanakan kegiatan juga secara rencananya mereka akan melaksanakan kegiatan secara offline, semi offline. Jadi ada mungkin planningnya secara online, tetapi untuk eksekusinya secara offline gitu. Nah, itu seperti lomba dan juga pengabdian masyarakat. Karena kan kalau pengabdian masyarakat, apalagi kita kesehatan masyarakat ya Kak ya, kita butuh sekali Iya. untuk turun langsung kepada masyarakat dan kita juga perlu bertemu dengan masyarakat untuk melakukan penyuluhan, melakukan intervensi-intervensi kesehatan, itu yang mungkin akan menjadi kegiatan yang offline. Tapi ini baru rencana ya Kak, belum menjadi eksekusi. Tapi kalau misalnya kayak gitu secara offline gitu pasti mematuhi protokol kesehatan kan ya Kak. Nah kira-kira tuh Pasti. kalau protokol kesehatan itu apa yang dijalanin? Apa harus rapid dulu atau swab atau hanya menjalankan 3M saja? Oke. Sejujurnya karena kami sebagai lembaga mahasiswa ya, organisasi mahasiswa itu secara finansial belum cukup banyak ya Kak untuk secara ekonomi. Jadi kami belum bisa itulah kekurangan kami dan kami belum bisa untuk melakukan rapid test dan juga swab test karena itu butuh biaya yang besar. Tetapi kami pastikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan kami akan mematuhi protokol kesehatan dengan memaksimalkan jumlah orang yang ikut serta itu sebanyak 20 orang maksimal. Dan juga kami akan tetap melaksanakan 3M dan memperketat hal itu gitu. Supaya kami sebagai mahasiswa itu paham bahwa pada saat ini tuh banyak sekali resikonya. Tapi bagaimana kita bisa menangani itu secara solutif dan secara kerjasama sih Kak. Oke. Ada pertanyaan nih Kak, sebentar ya. Dari Monica Apri, katanya saya mau bertanya Kak, kegiatan pengabdian masyarakat seperti apa yang dilakukan ya selama pandemi ini katanya. Itu apa aja Kak kalau di organisasi Kakak? Di dalam hierarki organisasi aku ada himpunan mahasiswa. Mereka akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat seperti bakti sosial yang pertama. Terus juga mereka juga akan melaksanakan penyuluhan dengan intervensi ke gejala-gejala kesehatan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan juga nanti mungkin rencananya mereka juga akan ada kegiatan bank sampah seperti itu Kak. Oke. Terus kalau
apa namanya, Kakak kalau misalnya coba kasih motivasi ke teman-teman yang mungkin organisasinya lagi belum berjalan atau terkendala karena lagi masa pandemi ini. Boleh Kak kasih motivasinya, Kak? Boleh, tapi sebenarnya aku bukan orang motivator dan aku juga bukan orang hebat ya, tetapi aku mencoba untuk membangkitkan semangat dari teman-teman. Um, jadi gini, menurutku di kondisi terburuk seperti ini, uh, pasti ada jalan terang dalam setiap masalah seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan masalah yang datang saat ini, tapi bagaimana kita bisa mengambil kesempatan dan hikmah dalam setiap masalah. Dan dengan adanya masalah seperti ini menunjukkan bahwa kita menjadi orang yang kuat dan kita menjadi orang yang bisa, bukan orang ya, tapi organisasi yang bisa solutif terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang ingin melaksanakan kegiatannya, jangan ragu dengan terhalang pandemi, tetapi teman-teman harus optimis bahwa apa yang telah direncanakan oleh teman-teman ini pasti akan ada manfaatnya. Dan manfaatnya bukan hanya kepada orang luar, tetapi kepada internal dan masing-masing individu dalam organisasi teman-teman semua gitu. Ya, oke. Terus kalau misalnya, semisal nih, jadi kalau kakak jadi Menteri Kesehatan, kira-kira hal apa nih yang akan kakak lakukan untuk mengatasi pandemi? Um, Honestly, aku bukan orang yang cerdas dan bukan orang yang bisa mengkritisi pemerintah secara kritis, tetapi ini menurut kacamataku sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat aja ya kayak. Jadi aku tidak bilang bahwa pemerintah atau Kementerian Kesehatan telah melakukan hal yang salah, tetapi jika aku menjadi Menteri Kesehatan, pastinya mungkin yang direvisi itu pada saat awal. Pada saat awal aku akan melakukan tindakan preventif ketika ada kabar bahwa di China itu telah ada penyakit baru COVID-19 ini, aku akan melockdown penerbangan-penerbangan yang ada di Indonesia agar tidak terjadi transmisi penularan dari orang-orang asing ke orang di Indonesia domestik gitu. Nah itu yang aku kritisi. Jadi preventifnya juga kami akan menghimbau masyarakat khususnya dalam pencegahan penyakit menular seperti COVID-19 ini gitu. Kita juga sebagai Menteri Kesehatan seharusnya saya bisa menjadi bukan hanya kuratif yang saya unggulkan, tetapi juga faktor preventif yang saya harus tekankan. Gitu. Saya akan melockdown pada saat awal. Tetapi kan saat ini kondisinya sudah seperti ini ya, Mbak, di mana penyakit COVID-19 sudah semakin marak gitu. Untuk saat ini atau ke depan, saya akan melakukan penyediaan alat vaksinasi secara besar gitu, agar semua masyarakat ini bisa tercover oleh vaksin dan sehingga penularannya, penyebarannya ini akan semakin sedikit resikonya. Seperti itu sih, Kak. Oke. Ini Kak ada yang tanya lagi nih Kak. Anissa Rahmawati _DS. Saya mau nanya Kak, intervensi kepada masyarakat itu berupa apa saja Kak selama pandemi ini? Boleh Kak dijawab Kak? Ya sebenarnya mungkin Kak Afia tahu ya bahwa aku adalah mahasiswa kesehatan masyarakat dan aku mungkin Kak Afia juga pernah melakukan PBL ya Kak ya, praktikum Iya, belajar lapangan. Jadi iya. sebenarnya itu kita mengambil adaptasi dari situ sih, dari pengalaman belajar lapangan saya melakukan intervensi 3M, penyuluhan 3M melalui online. Kami membuat video, tapi kami juga bekerja sama dengan kader, dengan Puskesmas, Satgas, RW, agar masyarakat itu bisa kita prinsipnya adalah community development, agar masyarakat itu bisa membangun dirinya agar bisa hidup lebih sehat. Seperti itu. Dan juga kami melakukan intervensi seperti penyemprotan disinfektan, dan disinfektannya yang dibuat bukan kita serahkan secara percuma, tetapi bagaimana kader itu bisa melakukan pembuatan disinfektan secara mandiri, Kak.
gitu. Nanti dari kader kan itu kan akan terlibat dari RW, Satgas, Satgas COVID itu nanti akan bekerja sama untuk melakukan disinfektan di wilayahnya masing-masing seperti itu Kak. Tapi ada kesulitan nggak sih Kak selama pandemi kayak gini untuk kayak turun ke masyarakat tuh? Mungkin dari masyarakat atau orang-orang yang di sekitar situ yang kayak menolak karena lagi pandemi gini. Untuk kesulitan sih pasti ada sih Kak. Pasti ada tantangan di pandemi seperti ini. Tapi khususnya di wilayah menengah ke atas. Tapi kalau untuk di wilayah menengah ke bawah, untuk rata-rata masyarakatnya welcome. Tapi untuk masyarakat yang menengah ke atas pasti pendidikannya juga lebih gitu. Jadi mereka agak strict tentang kepada keluarganya untuk tidak kontak langsung dengan orang-orang yang mungkin dari luar seperti itu Kak. Tantangannya sih di hal seperti itu. Terus apa yang dilakuin tuh Kak kalau kayak gitu? Apa stop akhirnya nggak ke orang-orang yang menengah ke atas atau akhirnya tetap lanjut tapi dengan cara lain? Kami mencoba komunikasi dengan masyarakat bahwa yang kami lakukan ini dengan protokol kesehatan, bahwa petugas-petugas yang turun ke lapangan juga memakai APD yang lengkap agar meminimalisir resikonya. Jadi kalau ada resiko juga nanti kami akan melakukan penanganan selanjutnya sih Kak. Kami nggak akan lepas tanggung jawab seperti itu. Oke deh. Oke deh Kak Abizar. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Udah mau berbagi sharing-sharing sama kita tentang eksistensi. Bisa sharing-sharing sama teman-teman Sobat Tangsel di sini semua. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh nanti ke IG Kak Abizar, boleh? Boleh, atau kalau sekarang waktunya masih banyak ya Kak ya? Iya, atau mungkin ada yang mau bertanya lagi misalnya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Anyway, Kak Afia sekarang lagi bekerja di IAKMI ya kan? Iya, betul. Saya lagi magang di sini, ada sekitar 6 orang sih yang magang di sini. Kebetulan 3 orang di pusat dan 3 orang di Tangsel. Gitu. Jadi ada IAKMI, bagian kalau dari IAKMI bagaimana penanganannya kepada masyarakat, Kak? Penanganannya kalau yang saya tahu dari edukasi, yang pasti edukasi kesehatan itu diperbanyak sih. Karena kan lagi masa kayak gini kita juga nggak terlalu banyak yang turun, ya kan? Jadi kayak konten-konten edukasi, terus Instagram, YouTube, dan Facebook itu kayak dikembangin terus gitu. Karena kan pasti lagi masa-masa kayak gini banyak yang main HP atau lebih ke sosial media kan. Jadi betul. lebih di Anyway, aku senang banget bisa diundang sama IAKMI karena IAKMI juga lembaga kesehatan masyarakat yang mungkin bisa dibilang tertinggi ya di dalam lingkup kesehatan masyarakat gitu. Bersyukur banget sih sama Kak Afia, silaturahmi sama teman-teman Sobat Tangsel. Iya, makasih juga Kak Abizar udah welcome banget, udah mau pas kita ngubungin juga langsung mau kan jadi narasumber kita di sini. Karena kan lagi masa kayak gini kan kayaknya sulit ya untuk organisasi tetap berjalan tuh kayaknya nggak seperti biasanya sebelum adanya pandemi gitu. Tapi dengan Kak Abizar sharing, berbagi ilmu Kak Abizar dengan pengalaman, mungkin ada teman-teman yang akan akhirnya berjalan terus organisasinya. Iya, betul. Ya, makasih ya Kak Abizar ya udah mau bergabung di IG Live series ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya. Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung ke IG-nya Kak Abizar atau di fitur komen nanti. Ya udah, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata ya. Maaf juga Kak Abizar kalau misalnya pertanyaannya kurang gimana-gimana ya. Maaf kalau misalnya perkataannya juga salah. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Tangsel yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Mungkin kalau teman-teman mau tahu tentang aku, boleh banget follow. Nanti pasti di follow back. Juga follow IG IAKMI Tangsel ya Kak ya. Supaya dapat informasi mengenai kesehatan ya Kak ya. Iya, karena di Instagram IAKMI Tangsel, YouTube, serta Facebook itu banyak banget edukasi konten kesehatan. Ya.
Terima kasih Kak Abizar. Oke, baik. Terima Assalamualaikum. kasih, Kak. Iya. Waalaikumsalam.